warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya sayangi, khususnya yang baru datang, ini bisa di depan sini Bu, jadi 2 baris, jangan di belakang. Kalau di belakang barokahnya kurang Bu. Ya, kalau paling belakang gitu, sedangkan di depan masih ada tempat. Ya, kecuali di depan sudah tidak ada tempat. Ini di depan Bu Solihah, di depan Bu Zainab kan kosong tuh ya, bisa diisi atau ibu yang maju ke depan. Nah, nanti di belakang diisi gitu. Nah, itu lebih bijaksana sepertinya ya. Itu menurut saya. Nggak tahu menurut ibu-ibu. Bijaksana juga. Bijaksini Bu. Nanti kata ibu-ibu mau bilang bikin kerjaan aja. Bijaksini. Iya begitu. Ayo Bu Susilo maju. Iya. Ayo Ibu Nas, Ibu Tuti di tadi yang didudukin Bu Solihah. Nah kan indah ya Bu ya kalau begini. Masya Allah. Alhamdulillah di siang hari yang cerah ini Allah masih membimbing kita dengan seizinnya. Karena kalau ibu tidak hadir di sini belum berarti nggak diizinkan sama Allah. Jadi ibu hadir di sini atas izin Allah. Sesuatu yang diizinkan oleh Allah, semoga itu yang terbaik buat kita pada saat ini ya. Oleh karena itu, mari kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Segala puji, segala kehebatan, kemuliaan bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu sempurna, baik dalam keadaan yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, tapi itu intinya kebaikan buat kita. Siapa yang bisa menganggap suatu kebaikan kepada suatu masalah yang buruk atau suatu masalah yang tidak menyenangkan, siapa yang bisa memaknainya menjadi baik Bu? Orang yang mendapat orang yang mendapatkan hikmah. Hikmah artinya apa Bu? Di balik sesuatu yang fisik ada makna, ada nilai, ada pengetahuan di balik dari fisik. Jadi yang dinilai bukan yang dilihat, tapi apa yang ada di dalamnya. Nah, itu orang yang sudah mampu memaknai sesuatu, berarti orang ini sudah dikasih hikmah. Orang yang dikasih hikmah itu tandanya orangnya akan selalu bahagia, baik dia dalam keadaan menderita maupun dalam keadaan yang menyusahkan. Kenapa? Karena dia mampu melihat, menilai sesuatu di balik penderitaan itu. Itu orang dapat hikmah. Kalau di dalam Al-Quran kan dikatakan yu'til hikmata mayyasha. Allah yang memberikan, aku berikan, yu'ti, didatangkan, dihadirkan, diberikan hikmah. Hikmah. Kepada siapa? Kepada yang aku kehendaki Allah. Jadi orang yang hidup baru berkeluh kesah, susah aja perasaannya, itu berarti nggak dikasih hikmah oleh Allah. Apa kata Allah ayat selanjutnya? Wa may yu'tal hikmata, barang siapa yang dikasih pengetahuan yang dibalik fisik tadi, berarti orang ini sudah mampu memaknai sesuatu. Memaknai. Makna itu kan artinya sesuatu yang bisa dilihat di luar dari fisik. Itu makna, itu hikmah. Wa may yu'tal hikmata, barang siapa orang itu dikasih hikmah oleh Allah, faqad utiya khairan
katsira, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah. Saya yakin ketika ibu belajar ilmu ma'rifat, ingin mengenal Allah, kan mengenal diri dulu. Diri itu bukan diri yang ini doang. Kalau sudah mengenal walaupun sedikit, berarti itu udah dikasih hikmah sama Allah. Berarti orang yang seperti ini tuh orang yang diberi kebaikan yang banyak oleh Allah. Jadi ibu ini yang di sini tuh luar biasa oleh Allah diberi kebaikan. Mungkin kalau di luar yang diberi kebaikannya cuma hanya 1, 2, 3, 4 orang. Kalau di sini diberi kebaikannya semua. Kenapa? Karena mampu memaknai, mengambil hikmah dari setiap apa yang terjadi pada diri kita. Kenapa kita mampu memaknainya? Karena kita berilmu. Orang nggak bisa susah untuk mengetahui makna di balik sesuatu kalau dia tidak berilmu. Gitu. Khususnya ilmu mengenal diri. Ilmu mengenal diri, kalau sudah mengenal diri pasti mengenal Allahnya. Gitu. Maka kenapa saya bilang alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus sholihah. Orang yang mampu memaknai kalimat ini hanya orang yang diberi hikmah oleh Allah. Kan mampu memaknai hal yang baik walaupun itu buruk. Itu orang dapat hikmah, Bu. Nah, itu ya Bu ya, dibalik dari selalu saya setiap awal kalau di depan mengungkapkan kalimat seperti itu maksudnya. Kenapa saya sampaikan sekarang? Karena saya sudah menyampaikan tentang hikmah di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengkaji sifat-sifat Allah yang ke-39 At-Tasi wal Isrun ya. Dalam kitabnya Syarah Maqasid Al-Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hafiz, di sini tulisannya Al-Hafiz, Bu, bukan Al-Hafiz. Yang kita sering dengar Al-Hafiz. Apa bedanya nanti ya? Wala yafham dzalika illa mu'da fahum ma'nal hifdzu. Orang tidak akan mampu memaknai Al-Hafiz, tidak mengerti tentang Al-Hafiz kalau dia tidak mengerti tentang apa itu hifdzun. Nah, hifdzun. Al-Hafiz di sini tulisannya. Artinya Allah yang Maha menjaga. Allah yang Maha memelihara. Itu Al-Hafiz, hanya pendek, Bu. Fa-nya ada maqtabingi di depannya, dipanjangkan. Maka berubah makna, Bu. Kalau di depannya panjang, Al-Hafiz. Itu beda, Bu, artinya. Dengan Al-Hafiz. Nah, kalau yang sekarang Allah Maha Al-Hafiz. Allah Maha menjaga, Maha memelihara. Bedanya apa dengan Al-Hafiz? Kalau Hafid yang memelihara, tidak pakai maha. Maka kalau kita punya anak namanya bukan Al-Hafiz, bukan Hafiz sini, bukan. Itu berarti ma gitu. Tapi Hafiz. Tulisannya begitu, ha-nya panjang. Kalau manusia atau makhluk, Hafid yang menjaga, yang memelihara gitu ya. Dari segi makna kata kalimat. Tapi Allah itu Al-Hafiz, yang Maha menjaga, yang Maha memelihara. Jadi penjagaan Allah itu dalam sifatnya Al-Hafiz ya, Ibu yang dirahmati oleh Allah. Allah menjaga itu sesuai dengan ukuran atau berapa lama yang Allah inginkan. Namanya ajal. Suka dengar ajal? Ajal itu apa? Kematian, batas umur. Batas usia. Batas usia itu bukan berarti harus umur kita aja. Batas usia rumah ini berapa? Batas usia alam raya ini
berapa lama gitu. Itu batas usia, namanya ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika udah habis masa waktunya, tidak ada yang bisa memundurkan atau memajukan usia itu. Usia apa aja, bukan hanya usia umur gitu, Bu. Emang ada, Bu? Nggak ada, Bu. Ibu punya mobil, berapa tahun bisa bertahan? Ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 30 tahun, setelah itu rusak, setelah itu dijual dan sebagainya. Begitupun Allah ini menjaga, maha memelihara, maha menjaga sesuai dengan rancangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ini contohnya, Bu, ketika Allah menjaga bangunan, kata Allah, aku jaga alam raya ini sekian berapa juta tahun. Itu walaupun mungkin bom di mana-mana ya, Bu ya, kan itu bom merusak ya. Itu langit nggak ada satupun yang yang kecipratan bom, atau mungkin apa ya, kalau Allah menjaga. Atau ada hutan, ketika Allah menjaga, ini hutan akan aku jaga. Walaupun itu ada peperangan di mana-mana, tiba-tiba bom itu lewat aja gitu, lewat yang dihancurkan sesuatu yang emang Allah sudah ukur waktunya, itu dulu yang akan hancur, seperti itu. Jadi kalau Allah sudah menjaga, itu nggak bakalan hancur gitu, Bu. Termasuk diri kita. Kata Allah, umurmu tuh 60 tahun. Maka ketika umur kita 40 tahun, walaupun ada orang yang menusuk itu, tetap aja selamat. Begitu kan? Ada orang, kita kena COVID nih, Bu ya. Mungkin COVID kita lebih parah daripada yang sebelah. Tapi kenapa yang sebelah diambil duluan? Karena idza jaa ajaluhum, nah dia sudah ada ajalnya. Segitu yang Allah hadirkan gitu. Jadi ketika Allah itu maha penjaga, artinya tidak ada seorang pun yang bisa mengotak-atik itu gitu. Hanya Allah yang punya kekuasaan di balik legitimasinya Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Tapi kalau kita, apa bedanya Al-Hafiz dengan Al-Hafiznya kita? Kalau Al-Hafiznya kita, hanya panjang kalau kita, Bu, karena kita bukan maha. Enggak bisa. Walaupun contohnya, kita punya barang. Ini barang ketika kita beli katanya bisa 10 atau 20 tahun kekuatannya. Tetapi kadang-kadang pada kenyataannya enggak seperti itu. 5 tahun sudah rusak, 4 tahun sudah rusak, atau 8 tahun. Pokoknya di bawah itu semua. Artinya perkiraan kita itu baru hanya sebatas dibatasi oleh kemampuan kita sebagai makhluk. Nah, itu namanya Al-Hafiz, penjagaannya kita gitu, Bu. Beda dengan penjagaannya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Contoh juga, ketika Allah menjaga para nabi-nabinya. Walaupun nabi itu mau dibakar ya, Bu ya, secara hukum alam kauniyah. Hukum alam itu berarti hukum kauniyah kalau dalam bahasa ilmu-ilmu filsafat ya, ilmu-ilmu tasawuf itu kauniyah. Artinya secara hukum alam, kalau orang itu dibakar mati nggak, Bu? Mati. Gosong ya. Tapi karena Allah memiliki sifat Al-Hafiz, maha menjaga, bagaimanapun caranya Allah pasti dia akan selamat. Nah, seperti Nabi Yunus. Kalau secara hukum kauniyah, hukum alam, dia masuk ke dalam ikan, perut ikan, itu pasti dia udah habis ya. Berapa hari? Berapa 40 hari di dalam, nggak makan nggak minum, gimana tuh caranya? Nah, tapi karena Allah yang menjaga itu, kita kalau membaca kisah tuh, Bu, bukan hanya sebatas ada istilahnya storytelling ya. Ya, hanya sekedar kayak dongeng gitu. Enggak, Bu, kalau ukuran kita bukan kayak anak kecil lagi. Kalau dengar cerita, ambil hikmah, ambil makna di balik dari cerita tadi. Jadi kalau kita baru baca cerita, ya Nabi Yunus ya, Masya Allah emang dia mah Nabi, udah segitu doang. Udah gitu, ya udah itu mah kekuasaan Allah, nggak ada di balik makna itu semua. Berarti kita belum dapat hikmah. Tapi kalau udah dapat, ya Allah, aku emang maha penjaga ya Allah. Kalau kita
enggak setengah jam, 5 menit udah pasti mati gitu. Karena emang engkau maha al-hafiz gitu ya. Maka Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah selama 40 hari. Nah itu. Tapi kalau Allah tidak menjaga seseorang, emang kata Allah sudah waktunya dia meninggal. Gimana cara Allahnya, Bu? Contoh Nabi Zakaria. Walaupun Nabi, kita ngambil pemisalannya sama-sama Nabi ya, Bu ya. Nabi Zakaria ketika dikejar-kejar oleh orang-orang yang hasud sama dia, umatnya. Kemudian Nabi Zakaria ngumpet di dalam pohon kan. Kemudian pohon ini kan sifatnya apa, Bu? Makhluk Allah yang taat, yang selalu berzikir. Ada orang soleh ngumpet di dalam dirinya, di dalam pohon. Pohonnya besar. Kemudian dijaga sama dia serapat-rapatnya sampai orang-orang kafir tadi tidak bisa untuk mengejar Nabi Zakaria. Sampai Nabi Zakaria nggak ada jejaknya untuk diketemukan. Tapi kata Allah, karena usianya sudah ajalnya pada saat itu tidak dijaga oleh Allah, maka lewat apa aja, Bu. Jadi kalau ajal kita sudah datang, itu tidak harus dengan yang kelihatannya gitu. Bisa saja tiba-tiba kan, atau bisa saja dengan kecelakaan, dengan sakit dan sebagainya. Nabi Zakaria dengan apa? Ada yang tahu? Pohonnya dipotong. Mereka tahu dari mana? Dari syaitan. Nah, dari syaitan. Syaitan ini ngasih tahu ke orang-orang yang hasud tadi. Kamu mau tahu nggak Zakaria ngumpetnya di mana? Di dalam pohon ono. Terus gimana? Kita nggak bisa masuknya karena si pohon ini melindungi. Tapi apa kata Allah? Karena usia Nabi Zakaria pada saat itu, disitulah ajalnya, masanya. Apa yang terjadi? Setan ngasih tahu kepada orang yang hasud ini, kalau dia nggak bisa kita tembus si pohon itu dengan secara normal, potong aja, nanti juga dia mati. Akhirnya pohonnya dibelah. Maka Nabi Zakaria pun meninggal dunia. Nah itu, jadi kalau emang sesuatu sudah tidak dijaga oleh Allah, maka sesuatu itu akan lenyap, akan tidak ada gitu. Tapi selama sesuatu itu dijaga oleh Allah, walaupun seandainya secara logika dia harus meninggal, itu tidak akan meninggal. Atau sebuah bangunan, kata Allah bangunan ini 70 tahun usianya. Tiba-tiba ada puting beliung. Si bangunan ini usianya berapa tahun? 50 tahun contohnya, Ibu. Apa? Yang digerus sama puting beliung itu dilewati. Kenapa? Kata Allah, aku jaga si bangunan ini, belum waktunya untuk hancur. Maka dia merusak yang lain. Kenapa ya ada bangunan itu suka aman gitu? Itu memang udah dijaga sama Allah, belum waktunya. Jadi kalau kita melihat sesuatu kejadian, jangan langsung melihat makhluk. Lihat dulu siapa yang menghadirkan kejadian tersebut. Bahwa itu adalah semuanya atas izin Allah. Nanti akan kelihatan, pasti ada sesuatu di balik itu, asbab musababnya. Kan suka nanti kalau ada kebakaran ya, si ini kok nggak kebakar, kenapa? Nanti dilihat baru asbab musababnya. Tapi sebelumnya emang Allah sudah jaga. Nah, dilihat harus ada asbab musababnya ya, Bu ya. Oh, ternyata dia rajin sedekah. Ternyata dia rajin apa gitu, sholat malam lah atau nolong orang dan sebagainya. Ada asbab musababnya kalau dicari di kemudian di suatu saat gitu ya. Tapi intinya Allah dulu yang menjaga. Ketika Allah menurunkan rizki kepada seseorang, rizki itu kan datang dari tukang pedagang ini ya, Bu ya. Ini si pedagang ini punya keuntungan yang dari orang membeli. Dari orang membeli ini kan dari si A, dari si B, dari si C. Itu siapa yang menjaga supaya sampai rizki itu ke si pedagang tadi. Kadang-kadang ini, Bu, ada toko, ini 1, 2 toko. Rizkinya suka berbeda-beda ya. Kan rizki itu sudah diatur oleh Allah, Bu. Wama tu'adun. Rizki yang datang kepadamu itulah rizki yang sudah aku janjikan, kata Allah. Jadi kadang jualannya sama,
posisinya bersebelahan, tapi rezekinya pasti berbeda-beda. Ini semua diatur oleh Allah, diatur oleh Allah, sehingga yang datang ke sini tuh sekian, yang datang ke sini sekian, pasti berbeda. Itu udah diatur oleh Allah. Walaupun yang ini hasud contohnya, udah dijaga pakai apa, udah diomongin, udah dibikin makar, warung si Anu mah begini, tetap aja ketika Allah menjaga dan memelihara warung yang ini, maka rizki itu akan sampai kepada warung tersebut gitu. Jadi ibu nggak usah kalau istilahnya begini. Kenapa kita harus belajar Al-Hafiz? Karena seheboh apapun, sekuat apapun daya upaya kita untuk menghancurkan orang lain, kadang-kadang kita suka ngomongin gitu ya, biar orang itu tidak datang membeli ke dia, biar orang itu jatuh gitu ya, kita omongin. Kata Allah, selama aku jaga, dia akan aman-aman aja, kecuali Allah tidak menjaganya. Nanti ada asbab musababnya. Kadang-kadang kenapa kita dijaga oleh Allah? Nah itu Bu. Nanti ada faktor doa, ada faktor kita banyak infak, ada faktor kita orang soleh, ada faktor kita banyak ya. Nanti kalau dilihat dicari-cari, Allah akan menjaganya. Ketika saya berbicara begini, Ibu, kalau ada orang takwa hati-hati. Kenapa? Ketika kita hasud sama dia, itu kita sedang berperang, menabuh genderang perang sama Allah. Itu Bu, bukan berperang doang Bu namanya. Kalau kita hasud kepada orang yang takwa ya, hati-hati dengan orang takwa itu ya, sosok yang dicintai dan disayangi oleh Allah. Menabuh genderang perang. Kalau orang perang langsung perang itu kan biasa ya. Ini dihebohin dulu gitu. Kata Allah, mau melawan gue, istilahnya begitu. Cuma kitanya nggak ngerti, orang yang hasud itu kadang-kadang nggak ngerti ya bahwa kita sedang berperang melawan Allah. Masya Allah, kita butuh Allah ya. Jadi ada ya orang-orang banyak yang nggak ngerti, yang jauh dari Allah, hidupnya jadi nyelengsek, balangsak gitu Bu. Jangan-jangan dia memusuhi orang-orang yang takwa. Memusuhinya walaupun nggak menyakiti, sinis sedikit aja, oh itu sedang istilahnya ini sedang di dung gitu ya, kata Allah, ini ada musuhku nih gitu. Iya, makanya kita itu harus sayang sama semua orang Bu. Kenapa? Jangan-jangan dia orang yang takwa, yang dicintai oleh Allah. Jangan suka hasud sama orang, sayangi semua orang gitu. Nah itu. Kemudian kalau di dalam hadis Rasulullah itu, kenapa Rasulullah menyarankan kita ya Bu ya, dalam kehidupan kita sehari-hari itu untuk menjaga makanan ya, ditutup pakai tudung saji contohnya. Makanan-makanan itu ditutup, apalagi kalau malam hari Bu. Kan Rasulullah mengajarkan kalau ada makanan di rumahmu itu ditutup. Kenapa? Karena disitulah sumber dari segala penyakit masuk ke dalam makanan. Kemudian dari makanan itu kita makan. Maka di sini ketika Allah menyampaikan sifat Al-Hafiz, maka manusia diajarkan untuk memiliki sifat tersebut, yaitu Al-Ha, hanya panjang, menjaga, memelihara. Nah, gitu. Terus kalau tempat sampah ya Bu, yang malam-malam itu, kalau bisa diikat, ditutup, kalaupun nggak dikeluarkan. Kenapa? Karena itu akan menjadikan sumber kemelaratan. Kalau kata Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab beliau, kenapa sampah itu harus tidak boleh ada di dalam rumah? Kalaupun ada di dalam rumah harus ditutup. Karena mendatangkan kepakiran, kata beliau. Artinya bukan tiba-tiba pakir gara-gara buka sampah, bukan. Kita harus pandai memaknai ya Bu ya, punya hikmah gitu. Kenapa? Iya, karena kalau ada kotoran di dalam rumah, kemudian kita biarkan, nanti kan lalat masuk. Nanti lalat kalau udah masuk terbang ke kemana-mana, atau nyamuk nanti gigit kita, nempel di makanan, nempel di minuman. Maka Rasulullah mengatakan makanan, minuman, atau air yang ada di ember itu harus ditutup. Kenapa? Karena jangankan yang di luar ya sampah ya Bu, yang di dalam aja bisa menimbulkan penyakit. Kalau sudah bisa menimbulkan penyakit, itu bisa menghabiskan harta yang kita miliki. Betul nggak?
Maka kata Imam An-Nawawi Al-Bantani mengatakan jangan membuang atau menyimpan sampah di dalam rumah kecuali ditutup. Kenapa? Kalau dia sudah menyerang kita maka itu akan menimbulkan penyakit dan menguras harta kita. Maksudnya begitu Bu, keterangannya gitu. Kalau seseorang sudah dijaga oleh Allah Bu, ini penjagaan Allah ya. Ada sosok atau harta kita sudah dijaga oleh Allah, maka kalaupun maling nih contohnya sudah masuk ke dalam rumah kita, ada maling. Ya. Ibu bersabar ya. Tiada kemuliaan yang akan dihadirkan didatangkan oleh Allah kepada seseorang yang dikasih ujian yang menyakitkan tapi dia sabar. Insya Allah akan dapat kemuliaan. Minimal iya, orang mukmin itu akan diuji oleh Allah. Jadi ibu santai aja ya, yakin aja sama Allah, nanti akan ada karunia yang lebih besar daripada motor itu kalau ibu mau bersabar. Tanya Bu Alis yang sudah merasakannya. Kata beliau ada keindahan di dalamnya, Masya Allah. Saya merinding Bu ketika beliau dikasih ujian oleh Allah. Kenapa? Berarti kita sudah mampu memaknai hikmah di balik kejadian itu. Orang mukmin itu Bu mampu mengambil mutiara, mampu mengambil berlian, mampu mengambil emas yang ada di dasar bumi. Apa itu? Pemisalan. Kata Rasulullah, orang yang mampu menghadapi memaknai suatu perkara itu seperti orang yang mengambil berlian di dalam bawah bumi. Dia mampu mengambil emas, dia mampu mengambil berliannya, dia mampu mengambil minyak bumi, batu bara dan sebagainya yang berharga. Itu orang mukmin Bu. Jadi kalau motor itu tidak seberapa Bu dibanding harta yang ada di dalam bawah bumi Bu. Nanti akan ketemu Bu, insya Allah. Enggak sekarang, nanti. Minimal sekarang ibu tenang, iya kan? Enggak nangis gitu, enggak sedih lagi, enggak. Iya, udah usaha capek-capek ya. Ya, itulah perjuangan keimanan Bu ya. Maka ibu jangan tinggalkan pengajian. Kalau ditinggalkan akan makin balangsak ibu. Iya. Makin merana, makin sedih. Tapi kalau ibu berserta orang-orang yang soleh, maka mereka akan menguatkan ibu. Dan kalau ibu belajar tentang pengetahuan tentang makrifat kepada Allah, maka hal itu akan terasa kecil. Pasti banyak hikmah di balik itu. Kalau mungkin tidak hilang, bisa saja akan ada kecelakaan. Kan seperti itu saya bilang dulu. Bisa saja ibu pilih celaka dengan biaya yang lebih besar, atau akan ada kecacatan pada keluarga kita, atau hilang motor itu. Hilang. Kita kan nggak tahu rencana Allah. Itu kan Allah yang bikin rencana Bu. Itulah orang beriman mampu memaknai itu. Oh kalau nggak hilang bakal begini. Nah, ya Allah aku terima aja deh. Ya Allah aku ridho aja. Itu ciri orang beriman. Berarti hatinya hidup. Itu tandanya Bu. Tapi kalau orang kenapa? Gitu. Terus keluar kata-kata yang kasar, zolim, keluh kesah, maki-maki, nangis, nyalahin Allah, apalagi itu berarti hatinya sudah kasar, keras. Enggak ya? Insya Allah hatinya, insya Allah yang ngaji itu insya Allah hatinya hidup. Karena agama itu mengalirkan air kehidupan bagi hati, bagi kolbu. Ilmu itu Bu. Kolbu itu kan berkarat Bu ya, kalau nggak dialiri air itu adalah pemisalan yang ilmu. Ilmu itu adanya di Al-Quran. Yang saya ajarkan sekarang Al-Quran semua. Yang di majlis-majlis alim mana-mana itu Al-Quran isinya ya. Nah itu. Ya insya Allah bisa menguatkan Mama Dimas. Iya. Mungkin bentuknya belum motor pada saat ini Bu. Kesehatan kah? Tadi jadi selamat kah? Atau apa? Kita tidak tahu.
Pokoknya husnuzon aja sama Allah. Ya Allah, aku tahu ini yang terbaik menurut Engkau. Aku yakin, aku terima, aku ridho. Coba bikin MOU sama Allah seperti itu. Itu Allah tambah sayang Bu sama ibu, sama keluarga ibu juga. Masya Allah, ini hamba aku ridhonya luar biasa. Allah akan datangkan satu anugerah yang tidak disangka-sangka. Ya, kita doakan semua ya Bu ya. Allah berikan kebaikan, kemuliaan, dijadikan keluarganya, pokoknya yang indah semuanya. Nah, Ibu mau pilih motor atau doa yang seperti tadi? Iya, doa yang terbaik kata Bu Zainab. Bagus tuh jawabannya. Motornya nggak hilang tapi dapat doa. Iya. Saja Mam, mau tanya. Kemarin kan kita pelajari ilmu hikmah ya. Iya. Nah, waktu kita nengok Ibunda Eli, tiba-tiba kan ada ibu-ibu cantik naik mobil. Nah kebetulan ada parkir kendaraan sahabat dari sini itu kan berjejer. Dia klakson gede banget. Bukan tinton lagi. Tinton. Pikirin nih motor. Terus saya bilang, ya ini juga iya. Lah akhirnya kan ibu itu begitu dilirik balik sama teman. Saya bilang, berarti tadi hikmah yang dari musola belum dipakai, makanya langsung dikasih warning. ada Ibu jangan nunjuk orang, gini aja. Iya. Nah, itu lebih enak itu. Langsung dikasih remind. Nah itu bagus itu Ibu, Masya Allah. Dibayar kontan. Kata Allah, apa Ibu ayatnya? Wa nablu akhbarakum. Aku akan uji kabar-kabar kalian. Ibu kan ketika ngaji, ya Allah saya pengen jadi orang yang seperti ini, punya hikmah, kesabaran, ridon. Ketika kita mengklaim seperti itu, emang Allah percaya begitu aja Bu? Ibu pulang dari sini nanti akan itu saya. Oh ya Allah, aku kan pengen jadi orang seperti ini, jadi seperti ini. Allah hadirkan. Nah, lulus enggak? Kalau lulus, itulah kemuliaan kita. Pengen jadi orang seperti itu, dapat. Tapi enggak gratis. Proses dulu. Enggak gratis, akan ada ujian. Apa yang kita inginkan, apa yang kita angan-angankan, Allah mendengar dan Allah tahu kebaikan hati kita. Nah, kalau udah rajin belajarnya, udah sungguh-sungguh dalam mencari ilmunya, kan ujian tiba kan Bu. Nilainya pasti bagus apa jelek? Insya Allah bagus, tapi harus ada ujiannya dulu. Lolos kemarin lagi. Alhamdulillah. Kalau ada yang kurang-kurang dikit, ya nanti kita perbaiki lagi terus, nggak ada yang sempurna manusia. Terus berbaikan. Nah, sekarang siapa orang yang mendapatkan Nurul Hafiz ini? Ya. Nih, kalau Ibu dapat Allah menghadirkan sifat-sifatnya kepada kita, maka Allah akan hadirkan sifat-sifat Allah, kita bisa mampu membacanya di setiap kejadian atau apa yang hadir di sekeliling kita. Gimana caranya Bu Vila? Begini Bu. Ibu mau tahu? Kan tadi mau baru keterangannya doang. Sekarang siapa nih kita nih? Siapa yang dapat nih? Kan begitu. Emang Allah menghadirkan sifat Asmaul Husna 99 hanya untuk dihafal? Bukan Bu. Artinya apa? Untuk dicontoh kepada manusia. Manusia suruh nyontoh Bu. Nah nanti kalau sudah ada contoh dari manusia itu seperti apa tuh contohnya? Kalau udah hadir kepada diri kita. Yang pertama, kalau kita dapat Nurul Hafiz, maka kita akan menjaga. Yang kita akan jaga apa Bu? Kalau kita dapat Nurul Hafiz, sifat Asmaul Husna Allah ini yang ke-39, yaitu kita akan menjaga. Yang pertama yang akan kita jaga adalah badan kita. Yang dijaga badan. Badan itu terdiri dari mana jasad itu Bu? Dari tangan ya, kita akan jaga tangan kita. Kita akan jaga mata kita. Kita akan jaga kulit kita.
Kita akan jaga kaki kita, pendengaran kita. Kalau ibu menjaga kulit pakai hand body atau pakai apa tuh Bu? Skincare, Sunscreen ya. anti matahari. Itu kan menjaga ya Bu ya. Itu harus dijaga emang. Khususnya perempuan itu kan cantik. Biar glowing. Perempuan itu halus. Maka kita harus menjaga kehalusan kita. Saya tidak mengajarkan ibu harus menor. Enggak Bu. Saya tidak mengajarkan itu. Tapi jaga. Mungkin tadinya nggak suka pakai hand body. Kan kasar tuh kalau nggak pakai hand body. Jaga Bu. Hand body kan murah. Minyak jelentik aja. Niatkan karena Allah. Ya Allah aku menjaga apa namanya ciptaannya. Tuh kan dibela tuh Bu dengan surat Al-Hafiz ini. Bukan berarti ngapain pakai minyak wangi, ngapain pakai ini, ngapain pakai itu. Oh itu namanya tabarruj, langsung ada yang begitu. Bukan tabarruj Bu. Kita ini diberi oleh Allah tubuh ini ada maksud dan tujuannya. Kenapa kita kulitnya halus? Maka kita senang berdandan. Tapi jangan berlebihan. Jangan tabarruj. Tabarruj itu berdandan yang berlebihan sehingga kalau laki-laki melihat kita begini. Nah, itu tabarruj. Berdandan Berlebihan. apalagi kalau sampai pakai rantai Rantai kapal. apa tuh yang di kaki kerincing-kerincing gitu ya. Oh, itu. Kalau di rumah boleh sama suami Bu, tapi kalau keluar ada suami orang mendengarnya itu zina namanya. Dosa ya Bu. Ya. Ini pakai apa? Alis mata namanya apa? Anti dada ya. Biar nggak kena kuku. Nah, kagak usah lah ibu pakai bulu mata anti badai, berlebihan. Yang ada aja dipelihara. Ibu kasih celak. Saya nggak bisa tuh kalau pakai kasih celak nggak bisa. Suka nangis, kecolok. Kalau ibu bisa silahkan pakai. Rasulullah juga pakai celak. Terus ininya dibagusin gitu ya. Udah segitu aja. Nggak usah ditempel-tempel anti badai gitu. Itu berlebihan kalau menurut saya. Ya kuku dirawat. Itu apa artinya? Dia mendapatkan huruf hafiz. Iya, kulit dikasih hand body, pakai anti matahari biar nggak cepet kelihatan gosong gitu ya, kan enak dipandangnya. Kalau saya udah gosong begitu. Tapi jangan sampai yang kita keluarkan untuk menjaga badan kita lebih mahal dan lebih gede daripada infak kita. Jangan sampai begitu Bu. Infaknya 5.000, beli yang ini sampai jutaan, itu nggak imbang. Infaknya 1 juta, beli itu 15.000. Nanti kita Ke salon habis berapa? Luar biasa. Itu berlebihan. Saya mengajarkan di sini artinya menjaga secara normal ya. Kemudian kata Rasulullah, penjagaan ini tuh yang paling penting menjaga tubuh kita itu dua tempat. Yang pertama area mulut, yang kedua di antara sela-sela 2 kaki. Kata Rasulullah, mayyadman ma bainal lahyain. Ma bainal lahyain itu jenggot. Apa itu? Mulut. Wa ma baina rijlain, dan di antara 2 kaki, kemaluan. Jadi yang harus paling dijaga adalah mulut dan tahu ibu maknanya? Ya? Tahu ibu maknanya? Jangan sembrono, jangan gibah. Nah, itu maksud saya. Menggibah, ngomong celetak-celetuk tanpa dipikirkan akibatnya, menyakitkankah atau membuat orang tersinggunggkah atau tidak bermanfaat gitu. Ngomong segala macam diomongin. Nah, ini harus dijaga, jangan seperti itu kata Rasulullah. Khususnya untuk lisan. Yang kedua di antara 2 kemaluan. Harus menjaga jangan sampai kita 2 kaki, Masya Allah, bukan 2 kemaluan. Kemaluan depan belakang. 2 kaki ya. Ibu ngertilah mananya ya. Itu jangan sampai kita terjerumus ke sana. Kalaupun dulu pernah melakukan itu, kalau bertobat sama Allah. Orang kalau sudah bertobat, Allah tidak membedakan antara orang yang kufur dengan orang yang ahli ibadah, yang taat. Allah tidak bedain, sama kalau bertobat.
Kalau orang bertobat, Bu, dia kufur, dia pemaksiat, zina, mencuri dan sebagainya. Ketika dia bertobat sama dia dengan orang yang beriman, yang taat kepada Allah. Ketika dia bertobat. Orang yang beriman, orang yang ahli ibadah, kalau dia menyepelekan dosa-dosanya, sama dengan orang kufur, ahli maksiat, sama, Bu. Kata Allah begitu, kata Rasulullah. Kenapa? Dia nyepelein, merasa dirinya hebat, merasa ahli ibadah, merasa ini itu, padahal tetap aja dosa mah banyak. Harus istighfar dan mengakui banyak salah, banyak dosa. Hati busuk lah kita ini, banyak kebusukannya, Bu. Cuma orang aja nggak lihat. Nah itu, jadi jaga dua area itu ya, mulut dan kemaluan. Itu. Jadi yang harus paling dijaga itu secara lahir. Yang kedua yang harus dijaga adalah yang lebih penting lagi. Ada yang lebih penting lagi ternyata, yaitu batin. Kalau tadi badan sudah dari jasad kita apa kita. Yang harus dijaga adalah batin, agama. Karena dalam agama itu ada 3 unsur. Saya ulang lagi ya, Bu. Ada yang tahu aja? Batin itu masuknya ke ihsan ya, Bu. Nah, jadi yang harus dijaga adalah dari segi agama. Maka ada dalam Islam itu 5 unsur yang harus dijaga, salah satunya hifdzuddin, menjaga agama. Maka ketika menjaga agama ini penting, dan itu penting Rasulullah mengajarkan kita diminta untuk membiasakan diri berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Tsabbit qalbi itu ya Allah, tetapkan, jaga agamaku. Tsabbit qalbi, tetapkan di dalam qalbu, ala dinika wa ala ta'atik. Itu saking pentingnya, Bu, menjaga agama sampai Rasulullah selalu berdoa tidak pernah ketinggalan sebelum salam. Kita bacakan dulu, kita kenapa saya mengajarkan hafalin, Bu? Kalau belum hafal itu belum boleh keluar dari majelis taklim. Itu saking pentingnya supaya dijaga agama kita. Emang agama kalau nggak dijaga akan hilang? Hilang nggak, Bu? Akan hilang, Bu. Akan hilang. Jadi hilang agama itu artinya bukan berarti kita pindah dari muslim menjadi orang kafir. Bukan begitu, Bu. Dari muslim jadi penyembah api, dari muslim jadi penyembah berhala, dari muslim jadi penyembah Yesus. Bukan gitu maksudnya di sini. Artinya ketika ajaran-ajaran agama itu hilang dari kebiasaan-kebiasaan kita, itu bisa, Bu. Kita contohkan anak-anak kita. Kalau kita biasanya baca Quran kan, tapi anak sekarang bagaimana, Bu? Saya sedih banget. Yang udah gede itu susahnya minta ampun, kadang-kadang ngaji kalau lagi dia ada keperluan, ada keinginan apa-apa, rajin ibadahnya. Tapi kalau nggak gitu, ayo aja guys, HP dan sebagainya, pokoknya hilang kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu bisa hilang, Bu, agama. Jangan-jangan kalau kita nggak keras, nggak mengarahkan, nggak doa sama Allah, nggak sholat, anak-anak kita itu hilang lama-lama, Bu. Itu gadget tuh bisa menghilangkan, bisa bikin sakit, bisa segala macam. Kalau nggak bijak cara memegangnya ya. Itu dari situ, belum lagi pergaulan. Itu bisa, Bu, menghilangkan agama kita. Pergaulan itu. Pergaulan yang dicontoh adalah pergaulannya orang-orang Yahudi, Nasrani. Benar nggak, Bu? Mereka party-party. Kemudian ya akhirnya laki-laki dan perempuan campur. Dan nanti lama pergaulan yang bebas. Kalau kita nggak menjaganya, ini akan hilang, Bu, agama kita. Dengan itu maksudnya agamanya tetap Islam. Iya, tapi ruh agamanya yang akan tercabut. Ihsannya, ketakutannya kepada Allah hilang dia.
Kamu agamanya apa? Islam, tapi pacaran, pergaulannya bebas, nanti belum lagi narkoba dan sebagainya. Berarti udah tercabut Bu itu dinnya itu. Cuma atas nama KTP aja. Itu bisa terjadi begitu. Nah, supaya kita nggak seperti itu, kita diajarkan doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Maka insya Allah akan terjaga agama kita. Ya muqallibal qulub itu yang membolak-balikan hati, Bu. Hati itu dikatakan beriman selama dia masih Hidup. kadang ke atas, kadang ke bawah. Ini berarti masih hidup. Orang masih hidup kan bernafas ya, Bu, bergerak ya. Tapi ada orang yang mati, Bu. Udah nggak bisa lagi. Udah nggak begini. Itu orang hatinya yang mati. Kalau dinasihati oleh agama, dia balik kasar, lebih kasar daripada yang masih nasihat. Ngerasa dirinya lebih baik, ngerasa egois dan sebagainya. Itu berarti hatinya sudah mati, nggak bolak-balik tuh, Bu. Yang diminta oleh Rasulullah itu orang yang hatinya masih ada bolak-balik, yang beriman. Nanti akan saya jelaskan lagi di Selasa Rabu ya. Nanti yang bolak-balik yang beriman itu ciri-ciri dan gimana gitu caranya atau contohnya, cirinya. Nggak bisa ngaji ya di hari. Kan ada YouTube saya, Bu. Tonton terus YouTube saya. Hati yang berbolak-balik, hati yang beriman itu seperti apa? Lebih detail itu saya jelaskan di sana. Ini nggak bakalan cukup waktunya, Bu. Kita hari ini kan tentang keimanan ya. Tapi itu juga ditarik sama saya karena ada yang nggak ngaji di Selasa Rabu. Ya. Jadi yang hidup hati itu inilah yang dia berdoa kepada Allah supaya ditetapkan agamanya dan ketaatan kepada Allah. Kenapa kata Rasulullah di dalam hadisnya, ada orang mukmin yang paginya dia beriman, sorenya kafir. Benar nggak? Paginya dia masih sholat subuh, sorenya udah party-party, udah kayak orang-orang Yahudi, udah kayak orang-orang Nasrani, curang, tamak dan sebagainya, sifat-sifat. Bahkan ada yang keluar dari agama Islam. Itu agak ekstrim, tidak terlalu banyak kalau hal seperti itu, Bu. Kenapa ini Rasulullah mengatakan seperti ini? Pola, cara. Iya. Ya. Ada juga yang tadinya kafir, sorenya dia sudah mukmin, sudah beriman, mengikuti seperti ajaran agama kita. Seperti itu. Nah, hati-hati ya. Jadi artinya agama ini sebenarnya mudah hilang sebetulnya, Bu, dari diri kita. Jangan santai-santai, jangan merasa saya mah udah kuat iman saya. Kata Rasulullah, enggak kalau enggak Allah tolong. Enggak kalau Allah enggak kukuhkan agamanya. Begitu kata Allah. Jadi Allah menjaga kita, maka ajarkan juga kepada anak kita, Bu, yang tadi ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Kalau anak-anak sudah Al-Quran, sudah kelas 6, ada yang SMP tuh di TPA ya. Saya juga insya Allah akan mengajarkan kepada anak-anak. Itu ajarkan, ayo supaya agama kita kokoh, nggak gampang goyah, nggak hilang. Kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Karena kalau diajarkan di rumah mungkin dia nggak mau. Tapi mungkin akan lebih mudah kalau guru TPA, guru di sekolah mengajarkan ini kepada anak-anak. Ya. Tapi kalau ibu bisa, itu lebih baik lagi. Ajarkan kepada anak-anak kita. Khususnya kita dulu yang harus hafal. Enggak, kita belum hafal nyuruh anak hafalin gitu. Itu agak repot ya. Tapi kalau doa ini kan bisa kita saat sujud ya. Boleh saat sujud, boleh sebelum salam. Banyak sekali yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Jadi yang mengintai kita ini banyak, Bu. Orang Yahudi, Bu. Kata orang Yahudi begini. Saya tidak berharap orang Islam itu pindah agama menjadi Yahudi. Orang Nasrani pun begitu, Bu. Saya tidak berharap orang Islam pindah ke agamaku. Tapi yang akan aku hancurkan adalah pola, cara berpikir akan dirubah mindset kita, Bu. Dari kokohnya agama kita, ihsannya kita,
takutnya kita kepada Allah. Gimana nih supaya orang-orang jadi nggak takut lagi sama Tuhannya? Menyepelekan guru-gurunya, menyepelekan orang tuanya, tidak hormat. Gimana caranya? Itu yang akan mereka rusak. Maka dibikinlah tontonan-tontonan itu yang akan menjadi tuntunan anak-anak remaja, anak-anak kita itu. Itu dari situ maksud orang-orang Yahudi itu bukan ngerubah agamanya. Iya, saya juga ya Allah. Dulu saya ingat baru segini nih orang kalau di TV itu kelihatan paha sampai sini di atas lutut dikit. Sekarang naik lagi sekarang cuma atasan aja. Udah gitu tinggal pakai CD ya. Masya Allah. Makin kesini makin begitu kan? Lama-lama udah tinggal segini Bu. Iya itu dulu zaman saya kecil. Nanti ketika kita nggak ada mungkin dalaman doang. Berani itu di TV gitu. Diikutilah sama anak-anak kita. Anak-anak kita saya lihat ya Allah anak TPQ udah selesai dari sini. Saya lihat pakai baju atasan di atas paha hampir kelihatan CD-nya. Masya Allah saya sedih sekali. Ini kenapa? Dari tontonan itu jadi tuntunan hilang agama itu seperti itu. Diajarkan anak-anak Quran. Semoga Allah menjaganya. Ketika kita ridho dengan keadaan kufur seperti tadi Bu, orang apa yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya, maka kata Nabi apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya yang membuat dia pola pikirnya, pola hidupnya, cara-caranya seperti orang-orang Yahudi. Bukan berubah ke agama Yahudi, bukan begitu Bu hadis itu maksudnya. Atau seperti orang Nasrani, pola, cara. Ya mungkin ibunya terlalu membebaskan melihat tontonan apa, kemudian kurang keras atau kurang apa gitu ya. Atau kurang bertakwa kepada Allah. Itu tuh salah kita Bu. Saya kalau melihat anak saya lagi bersungut-sungut ke kita, marah-marahin, oh itu tuh saya ya Allah, istighfar lagi, mohon ampun lagi, mohon arahan lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah-abahnya, bapak ibunya maksudnya. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau kita ridho senang membiarkan berarti kita ridho dengan agama kita hilang. Ada istilah mengatakan para ulama, hikmah dari para ulama, kata-kata bijak ya. Ar-ridha bil kufri kufrun. Kalau seseorang membiarkan, ridha itu artinya berarti membiarkan ya Bu ya. Membiarkan kekufuran di sekitar lingkungannya berarti dia juga kufur. Kalau ibu sekarang zaman informasi dengan kebodohan itulah yang merusak hidup anak kita, hidup kita. Kemudian kita nggak belajar, seneng-seneng aja, rela gitu Bu, nggak ngaji, nggak datang ke pengajian, nggak ikut kajian, atau nggak baca buku untuk menambah pengetahuan kita, nggak mengkaji Al-Quran, berarti dia ridho dengan kekufuran. Itulah orang kufur kata ahli hikmah. Jadi ibu yang ngaji di sini insya Allah bukan orang yang seperti itu. Khawatirnya yang nggak belajar, berarti kan dia ridho dengan kejahilannya, ridho dengan kekufurannya. Saya nggak mengatakan keras bahwa orang di luar itu kufur yang nggak pernah ngaji, enggak. Kalau dia jahil, dia bodoh gitu Bu. Kenapa sih kamu begitu? Oh sebelum ngaji nih Bu ya. Ketika dia ngaji, oh dikira saya itu nggak dosa, saya biasa aja. Oh, nah ketika dia jahil itu berarti dia apa artinya rela dengan kekufuran itu. Kita itu Bu nggak bakalan tahu hal itu boleh atau tidak, dilarang atau tidak, Allah ridho atau tidak kalau kita tidak mengerti ilmunya. Emang ilmu ini yang akan menyelamatkan kita Bu. Kebodohan itu akan menghancurkan kita. Jadi kalau ada orang santai-santai aja nggak mau ngaji, ketika dia bodoh berarti dia ridho dengan kekufuran. Ridho dia. Nanti kalau digituin marah, bukan ridho, artinya apa ya Bu ya? Mentolerir lah ya. Nerima gitu dengan kebodohannya, dengan kekufurannya gitu. Setuju lah gitu. Setuju dengan kebodohannya. Kenapa dia nggak
nggak sadar, nggak sadar. Tapi kalau dia belajar, insya Allah dia akan sadar gitu ya, nggak sadar. Jadi alhamdulillah saya ya khususnya ketika dihadirkan oleh Allah, dikasih pengetahuan oleh Allah, dibimbing oleh Allah dengan pengetahuan ini, maka kita tahu mana yang kufur, mana yang tidak. Nah itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ghazali itu seorang sosok ulama yang fenomenal dan dia mengerti pandangan, pemahaman, pengetahuan kalangan orang atas, kalangan orang menengah, dan kalangan orang awam. Nah, beliau mengarang kitab-kitabnya yang mudah sekali dicerna oleh kita, orang-orang yang belum paham banyak agama. Saya juga menerangkannya jadi enak, Bu. Ketika saya belajar kepada guru saya juga enak gitu. Ih, enak banget ya ini kitabnya ya, gitu kan. Masya Allah. Ternyata secara saya baca kisah-kisahnya luar biasa Imam Al-Ghazali itu, Bu. Jadi ada pemahaman yang tinggi sekali ada. Saya nggak terlalu banyak menyampaikan, tapi saya sampaikan sedikit-sedikit dari pandangan-pandangan filsafatnya beliau gitu ya, filosofnya beliau. Tapi yang lebih banyak adalah ke tasawufnya beliau. Nah seperti itu. Nanti mudah-mudahan saya tadinya ingin menyampaikan tentang teori bahagia. Di beliau mengarang kitab namanya Kimiyatus Sa'adah. Tapi nanti insya Allah kalau saya nyampein ini saya masukin sedikit, saya nyampein di Riyadhus Shalihin dicampur dengan tasawuf beliau saya sampaikan ya Bu ya. Kita kan hidup belajar kan niatnya untuk bahagia dan insya Allah dengan kita menjaga apa yang dijaga oleh Allah, insya Allah kebahagiaan kita ini hidup akan selalu menghampiri kita dan kita dikasih nurul hafidz oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Gimana Bu tadi hikmahnya? Masih ingat nggak? Kalau kita ingin dapat nurul hafidz, menjaga badan, jasad, semuanya kita harus jaga. Tidak boleh dirusak, Bu. Yang paling penting yang dijaga dari jasad adalah lisan dan kemaluan. Yang kedua yang harus dijaga yang lebih penting lagi adalah batin, din kita ya Bu ya, agama kita. Karena agama itu bisa hilang, bukan hilang statusnya, tetapi polanya, pola pikirnya, mindsetnya, cara-caranya, ruh yang ada di dalam Al-Quran akan hilang. Nah, oleh karena itu kita harus menjaganya. Oleh karena itu juga, karena kita harus menjaga, kita harus memohon kepada Allah dan harus mati-matian gimana cara menjaganya. Mudah-mudahan karena kita sudah berdoa kepada Allah, Ibu akan selalu istiqomah untuk mendapatkan pengetahuan yang pengetahuan itu insya Allah yang bermanfaat. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf ya bila mana ada khilaf yang saya tidak sengaja, yang hak datangnya dari Allah, yang hak datangnya dari Allah, yang batil dari diri saya sendiri. Sebelum saya tutup salam, ada yang mau bertanya? Terima kasih waktunya Bu. Tanda-tanda hati yang mati itu seperti apa aja Bu? Itu saya mau sampaikan di hari Selasa Rabu ya dari sebenarnya. Berarti udah connect. Kita lihat dulu yang hidup ya Bu ya. Kalau yang hidup itu yang pertama dia nerima dengan apa yang hadir pada dirinya. Punya anak kurang pinter, nggak cerdas seperti anak lain, tetap dia bersyukur. Dia bersabar. Mungkin cacat, ya. Mungkin anak lain mah normal, anak dia mungkin ada keterbatasan. Itu ciri-cirinya. Punya suami tetangga sebelah mah ganteng, duitnya banyak. Suami kita udah pendek, rebek, pesek, duitnya pas-pasan. Ciri orang yang hidup hatinya, dia akan rela, ridho dengan senang hati, bersyukur, bersabar. Tuh. Berarti kebalikannya gimana? Orang yang keras hati, dia akan selalu berkeluh kesah. Dia tidak terima. Kemudian orang yang keras hati itu kalau punya kemampuan, kalau punya prestasi, kalau apapun itu,
Ini saya yang bekerja, ini saya yang berusaha, ini hasil saya, ini saya, itu saya. Kenapa? Tertutup Allahnya di dalam kalbu. Yang ada dirinya. Ketika yang enak menghampiri dia, dia akan senang. Tapi ketika masalah menghimpit datang, wah, hancurlah kebahagiaan. Itu orang yang hatinya keras. Hancur biasanya, Bu. Kenapa? Karena tidak bergantung kepada Allah, tidak ridho, tidak rela. Banyak nanti ya. Ini mah hanya saya mah yang garis besar aja. Nanti akan disampaikan di Selasa Rabu. Itu indikasi aja ya Bu ya. Kalau Ibu sering ngomel-ngomel, itu kerasa. Dinasehatin, balik nasehatin lebih galak. Keras hatinya tuh. Nah, keras hati itu ibarat hati yang berkarat. Itu harus diaririn dengan air itu adalah ilmu, Al-Quran, hikmah, amal soleh, begitu. Saya pengen banyak lagi Bu, sebenarnya saya preteli pengennya satu-satu tuh gitu. Tapi waktunya udah habis ya. Masih ada waktu sebenarnya, bukan habis. Masih ada waktu. Silahkan deh bertanya aja ya. Itu ya kelumit aja ya. Satu lagi deh Bu. Maaf ya. Ada yang pengen pulang cepat-cepat ya? Ayo silakan. Satu lagi. Kan ada sahabat. Dia punya anak. Dia bilang begini, anak yang seumuran anak dia tuh udah bisa begini. Maksudnya perkembangannya tuh pesat gitu. Nah sementara anak dia masih ngomongnya belum lancar. Saya bilang, kalau mau mengikuti omongan orang lain, kita yang jadi beban. Saya bilang masing-masing anak itu kan punya masa dan proses masing-masing. Biarkan aja Allah yang menjawab. Dia bilang dia bingung gitu. Mau pergi berobat ke seseorang. Tuh gimana Bu? Iya. Kalau orang yang kurang kokoh pegangannya kepada Allah, kurang tawakal kepada Allah, biasanya Bu, suka membanding-bandingkan dirinya, anaknya, suaminya, rizkinya, kedudukannya dengan orang lain dan akhirnya dia pusing sendiri. Kenapa? Karena yang dilihat makhluk, bukan Allah. Tapi kalau orang yang kokoh agamanya, ketika dia berbeda dengan yang lain, kan emang Allah sudah menakar dia mah begitu rizkinya. Anaknya cepat bicaranya, siapa yang menghendaki? Allah. Saya mah rizkinya segini, anak pun ngomongnya lambat. Apa yang lain gitu ya, ketinggalan dari teman-teman. Emang Allah sudah menghadirkan seperti ini. Kalau kembali kepada agama, dia akan tenang Bu. Tapi kalau yang dilihat bukan Allah, jauh dari agama, akan stres, depresi. Karena penilaiannya tujuan apa yang dituju bukan Allah. Dia nggak dapat hikmah dari kejadian yang dihadirkan oleh Allah kepada kita. Pasti akan selalu banyak keluhan Bu. Kalau kita tidak mampu memaknai hikmah yang Allah hadirkan pada diri kita, nggak ada hikmah, nggak punya hikmah di dalamnya, makna gitu. Tapi kalau punya makna, ya Allah, aku alhamdulillah dikasih anak walaupun seperti ini, ya dengan usaha kita berobat, contohnya, kita dapat kemuliaan pahala dibanding orang itu nggak berobat dia karena apa? Lancar-lancar aja, sehat-sehat aja. Sedangkan anak kita ntar sakit, belum lagi bisa bicara, jalannya lambat. Itu ada kemuliaannya yang tersendiri. Ya Allah, mungkin Allah ingin memberi kemuliaan dengan hadirnya anak ini. Coba begitu berpikirnya. Itu akan bahagia Bu hati kita. Keluar duit banyak juga nggak masalah. Kan itu titipan Allah. Berarti ketika kita menjaga titipan Allah, mendapatkan sifat nurul, Allah bersemayam, Allah memperlihatkan sifat-sifatnya ke anak kita. Ketika kita mampu memaknainya, bisa mengambil hikmahnya, berarti kita mampu mengambil sifat al-hafidh Allah ke dalam kalbu kita. Betul nggak Bu? Bisa dipahami nggak? Ada sifat Allah yang ditempelkan. Kan si kalbu itu kerjaannya ya Bu ya, menelisik, mencari Allah. Itu sifatnya kalbu. Di mana dia mencari Allah? Di langit dan di bumi. Di bumi dengan cara apa? Allah menempel di bangunannya, sifatnya Allah. Allah menempel di makhluknya. Allah menempel di rizki kita.
Barang siapa yang mampu melihat tempelan sifat-sifat Allah tadi, berarti kita dapat sifat Allah tadi. Kemudian baru kita memaknainya. Bisa dipahami. Tapi saya ibu nggak paham. Saya mudah-mudahan dengan sesederhana mungkin gitu. Karena kolbu itu mencari Allah, Bu. Nah, kalau orang sudah mampu melihat itu berarti dia pakai kolbunya. Tapi kalau orang nggak bisa menilai itu, melihat itu hanya dengan jasadnya, itu akan sengsara, Bu. Nggak bisa melihat makna di balik itu. Anak kurang cerdas. EQ-nya kata dokter cuma di bawah normal gitu ya. Yang saudara-saudaranya pintar-pintar. Belum lagi orang tuanya juga lebih pintar. Kenapa anak saya begini? Kenapa? Tapi kalau orang mampu melihat di balik itu, berarti dia sudah dapat nurul ilmu juga. Banyak, Bu, Nurul Halim. Seberapa Allah menghadirkan sifat-sifatnya di orang itu yang ada di hadapan kita, kemudian kita mampu memaknainya, itu sesuai dengan pengetahuan kita dan fungsi dan misi hidup kita. Itu akan mengarahkan ke sana nantinya, Bu. Sebenarnya ini belum harus saya sampaikan ya, fungsi misi dari sifat-sifat Allah itu. Jadi ginilah yang lebih sederhananya. Pokoknya kalau ibu melihat ini di sini ada rizki di hadapan kita ya. Ketika Allah menghadirkan sifat rizkinya di hadapan kita, kemudian si kolbu ini menelisik Allahnya di mana, sifat Allahnya di mana. Oh ya Allah, aku dihadirkan air minum ini untuk aku minum, sehingga ini rizkiku ini udah diatur oleh Allah. Dari mana rizki ini datang? Dari pegunungan, kemudian masuk ke perusahaan, dari perusahaan dibawa, sampai kepada saya di sini. Tuh, Bu, kita cari hikmah, ditelisik oleh kolbu kita. Siapa yang menghadirkan? Allah yang memberikan rizki dengan saya dikasih minum. Ada sifat ar-razak di situ. Kemudian kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah. Sifat razak ya Allah gitu. Pakai hati, Bu. Kemudian memencar kolbu kita, berpikir itu apa namanya? Anak itu suka ngomong sendiri tuh berimajinasi. Jadi kita berimajinasi dengan kolbu kita, dengan pikiran kita, sehingga di sini kita akan mampu menjadi hamba yang ketika melihat minuman ini bermakna luar biasa. Siapa yang mampu menembus makna itu? Hati, Bu. Kalau akal mah begini. Ini air ada ininya berapa pH ya? Datang dari pabrik. Ya nikmat banget, sehat. Udah beres. Kalau hati nggak begitu. Dia telisik lebih dalam. Nanti di situ akan timbul ketakjuban kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum. Ketika dibacakan ayat, kan ini ayat, Bu. Kalau kita mampu membaca itu, kecuali kita nggak bisa mampu membaca, zadatum, bertambah keimanan kita. Ibu, saya kalau lihatin ini untuk apa ya Allah? Pasti ini ada maksud dan tujuan Engkau. Karena setiap ciptaan Allah itu tidak sia-sia, Bu. Maka ketika kita melihatnya, zadathum imana, bertambah keimanan kita kepada Allah. Insya Allah luar biasa. Ya Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sekian. Makanan kita butuhnya 1 piring, nanti kita tambah lagi di waktu yang lain 1 piring lagi. Yang penting bergizi. Banyak-banyak nanti tidur. Ya, tadi sudah saya ucapkan mohon maaf lagi karena ditambah lagi kata-katanya. Setiap kata itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, dan setiap kata yang diucapkan oleh manusia itu tidak luput dari dosa. Oleh karena itu saya sekali lagi mohon maaf bila mana ada kehilapan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.